Pas gue samar-samar gue lihat kayak ada sosok perempuan, rambutnya panjang, agak berantakan gitu rambutnya di depan pintu. Rambutnya itu tergerai gitu kan. Kalau mukanya sih gue nggak begitu kelihatan ya, karena kan itu samar-samar. Tapi gue yakin banget kalau itu tuh sosok perempuan kayak kuntilanak begitu. Gue udah nggak ada pikiran macam-macam lagi, gue jemurin lagi tuh baju. Pas gue jemurin lagi baju, itu tuh baju itu juga kelempar lagi. 2 kali, gue penasaran dong. Pas gue coba jemur baju lagi, ternyata di pojokan itu tuh gue ngeliat sosok pocong, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa nih, gue kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau berada di sebuah rumah atau kontrakan di daerah Jakarta Utara, tepatnya Tanjung Priok. Ya udah, di sebelah gue ada Mbak Nopi. Selamat malam, Mbak Nopi. Selamat malam. Itu kejadian tahun berapa, Mbak Nopi? Itu kejadiannya tahun 2020. Oh, baru kemarin-kemarin berarti tahun kemarin. Iya. Oke. Oh ya, di situ kontraknya sama siapa aja, Mbak? Sama suami, sama anak-anak di situ. Oke. Berarti sama inilah keluarga lah Sama ya. keluarga, Kecil. iya. Oke. Di situ berapa lama kontrak di situ? Ngontrak di situ baru sih, Mas ya. Baru 1 tahunan. Oke, dan pindah langsung itu. Iya, Mungkin karena efek gangguan ini kali ya, udah nggak kuat ya. Berarti gangguan, ini kan tadi udah sedikit cerita nih ya, Mbak ya. Itu gangguannya di situ lumayan banyak, Mbak ya? Ya lumayan ganggu juga. Oke, lumayan nampakin juga ya. Iya, Oke. Yaudah nih, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Nopi, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Nopi, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan bagi kalian nih yang nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan konten-konten horor selanjutnya. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke, jadi gimana ceritanya, Mbak? Jadi begini, Mas, awal mulanya itu kan saya bukan orang yang sensitif ya, Mas ya. Saya orang yang biasa lah gitu. Awal mulanya itu pas saya lagi hamil tua, Mas. Itu sekitar hamil 8 bulan atau 7 bulan lah. Itu saya itu dapat gangguan berupa kuntilanak. Jadi karena suami saya itu kalau pulang kerja tengah malam, sekitar jam 11 atau 12 malam. Jadi karena saya lagi hamil tua, jadi setiap hari itu tuh saya suka ke orang tua saya. Jadi kalau suami saya pulang kerja, dia mampir ke orang tua saya untuk jemput saya pulang ke kontrakan. Oh, jarak dari rumah orang tuanya ke itu lumayan jauh apa dekat? Dekat, beda gang doang, 3 gang. Beda gang doang. Oke. Kayak gitu. Terus karena mungkin keseringan pulang pergi tengah malam gitu ya, pulang kerja tengah malam, suami saya karena mungkin hamil besar, mungkin makhluk-makhluk gaib itu demen gitu deket saya, mungkin karena wangi atau karena tertarik karena saya tuh lagi hamil besar. Jadi pas awal mula gangguan itu, saya lagi tidur sama suami saya, itu sekitar malam jam-jam 12:30 malam ya, Mas ya. Itu saya iseng-iseng sama suami saya itu tengah malam itu sebelum tidur baca surat ayat kursi ya, biar saya lebih rileks aja untuk tidur malam. Tapi pada saat saya baca surat itu tuh saya rasa mual. Awal mulanya itu rasa mual di badan, kayak pengen muntah, padahal saya itu nggak habis makan dan juga saya sebelumnya tuh masih biasa aja gitu. Pas semenjak suami saya nuntun saya baca ayat kursi, rasa mual itu datang, tiba-tiba saya muntah, Mas. Oke. Itu
nggak ada sebab musabab tuh tiba-tiba saya rasa enak aja. Nah, udah tuh kata suami saya, udah istirahat aja, mungkin saya kelelahan gitu kan. Pas saya tidur itu perkiraan jam 3 malam itu saya kebangun. Saya rasa kok kayak itu kan lampu mati ya Mas ya. Saya tuh kayak ngerasa di atas pintu saya itu, di atas atap itu tuh saya ngerasa kayak ada sesuatu bergerak-gerak tapi samar-samar. Oke. Samar-samar itu saya lihat tuh kayak ada yang di atas pintu, apa bahasanya, nangkring apa? Oh, kayak nempel. Nempel, Oke. nempel di atas pintu itu. Jadi saya penasaran, saya pikir ada apa itu di atas. Tapi kok saya takut, karena kan biasanya kan nggak pernah tuh ya ada kejadian kayak gitu. Jadi saya pikir, aduh ada apa ini? Jadi saya bangunin suami saya. Saya bangun karena saya tuh nggak berani gitu kan untuk ngelihat sendiri. Pas suami saya bangun, nyalahin lampu, taunya hilang, nggak ada apa-apa. Tapi saya yakin tuh di atas pintu tuh ada sesuatu, Mas. Oh, kayak bayangan Hitam berbayang, gitu ya, sosok nempel di atas pintu gitu. Udah abis itu kata suami saya mungkin cuma perasaan saya doang. Udah saya disuruh tidur lagi. Pas besoknya lagi, selang 2 hari ke depan itu, saya ada suami saya tuh Mas di kamar. Nah saya lagi nyapu, lagi beberes lah Mas ya. Itu sekitar malam, jam-jam 9 malam, itu yang masih sore juga lah ya. Saya lagi beberes kamar kok, tapi saya merasa kayak ada yang merhatiin saya. Saya pikir cuman ya suka halusinasi ya, namanya juga orang hamil kan. Saya pikir mungkin perasaan gue doang gitu kan. Nah gue lanjut lagi tuh beberes tuh, nyapu, tapi kok di atas, jadi gue punya jendela, di samping jendela gue tuh ada lemari ya. Jadi sama-sama itu gue kayak ngelihat sesuatu di jendela gue. Tapi kayak ada yang ngeliatin gue, tapi perasaan gue kok kayaknya nggak enak banget di jendela itu tuh. Jadi sesekali gue ngeliat ke jendela, tapi nggak ada apa-apa. Terus gue lanjut nyapu lagi, sampai gue bilang sama suami gue, yang lu merasa nggak sih ada sesuatu di jendela gitu kan? Nah suami gue bilang, mungkin itu halusinasi aja gitu. Jadi gue lanjut nyapu lagi, pas gue nyapu-nyapu, pas gue ngeliat lagi, ternyata jelas Mas, itu kuncup pocong itu tuh ada, tapi kuncupnya doang. Ada kuncup pocong? Iya, tapi samar-samar gitu. Tapi gue yakin itu kuncup pocong. Di jendela itu? Iya, pas gue bilang sama suami gue ngeliat suami gue, ternyata suami gue juga ngeliat. Tapi dia tuh nggak mau ngomong sama gue. Oh, jadi suami Mbak ini notice juga nih ada si pocong ini? Tapi karena dari kemarin tuh udah ada gangguan nggak enak, jadi suami gue nutupin itu semua, biar gue tuh nggak kepikiran. Biar tenang lah gitu. Nah, selang hari besoknya lagi tuh, jadi suami gue kalau pulang kan malam ya, jadi karena gue sering ke rumah nyokap gue, jadi gue nggak enak lah untuk datang terus gitu kan. Nah ceritanya itu gue lagi di kamar, lagi nungguin laki gue, tiba-tiba gue mau turun tuh, itu kan kontrakan gue kan di atas ya, gue nunggu laki gue di tangga. Daripada gue bete kan ya, gue nyuci baju tuh ceritanya tuh. Itu sekitar malam ya Mas ya, pulang kerja itu laki gue kan jam 11 malam, itu jam 10 malam gue nyuci baju. Pas nyuci baju itu, gue ngerasa udah nggak enak sebenarnya badan gue. Ngerasa kayak males, capek gitu ya, pokoknya lemes lah gitu. Tapi gue paksain kan, namanya barangkali gue, daripada gue bete kan. Jadi pas gue nyuci baju itu, mesin cuci kan kalau bunyinya deg-deg gitu kan. Itu beda Mas, gue dengar suara, tapi suara manggil nama gue. Jadi awal mulanya itu pas gue nyuci, gue nggak tahu lagi bengong atau pikiran gue kosong, tiba-tiba gue merasa ada yang manggil gue, tapi suara itu kayak pelan, samar-samar kayak halus banget gitu kan. Pertama manggil nama gue tuh, Nopi gitu kan. Gue pikir, aduh kok ada yang manggil gue ya, atau mungkin perasaan gue doang. Pas kedua kali, nggak selang berapa lama, manggil lagi tuh. Sama nyebut nama gue juga kan, Nopi gitu. Tapi suaranya tuh kayak jelas. Yang kedua ini tuh jelas suaranya. Beda sama yang pertama itu kan, suaranya kan samar-samar. Kalau yang sekarang itu lebih ke kayak jelas, tapi halus gitu suaranya kan. Dalam hati gue, kayaknya ini bukan halusinasi gue gitu kan. Kalau halusinasi itu kan,
Udah sekali mungkin udah, ini kedua kali. Tapi udah tuh gue cuekin, gue anggap aja lah gue nggak denger gitu kan. Pas ketiga kalinya itu jelas banget manggil nama gue. Sampai 3 kali tuh dipanggil? Sampai 3 kali. Gue pikir, aduh ini udah nggak beres nih. Udah deh kayaknya gue harus masuk. Mungkin emang malam-malam gue nggak boleh nyuci, tengah malam gitu. Kalau gue juga dari awal gue bunting itu tuh, gue nggak pernah percaya yang namanya pakai bangle, pakai gunting, atau pakai apapun. Gue kurang percaya ya, karena kan emang di keluarga gue juga, mama gue juga nggak ngajarin seperti itu. Nah, jadi pada saat laki gue pulang malam itu, karena mungkin gue bete seharian di rumah, jadi gue pengen ikut, gue ngajak laki gue untuk keluar, beli jajanan, beli es gitu kan. Pada saat gue keluar beli jajan sama suami gue tuh muter-muter, udah capek kan gue pulang tuh, karena udah ngantuk banget, udah capek gitu. Biasa kalau laki gue kan benerin motor dulu tuh kalau pulang. Nah, karena kontrakan gue di atas, gue pengen buru-buru masuk ke kamar gue pengen istirahat. Pas naik tangga itu, samar-samar gue lihat di kontrakan gue, di ujung itu kan ada kamar kosong 2. Pas gue samar-samar gue lihat kayak ada sosok perempuan, rambutnya panjang, agak berantakan gitu rambutnya, di depan pintu. Oke, di pintu yang kontrakan kosong ini? Di pojokan itu. Rambutnya itu tergerai gitu kan. Kalau mukanya sih gue nggak begitu kelihatan ya, karena kan itu samar-samar. Tapi gue yakin banget kalau itu tuh sosok perempuan kayak kuntilanak begitu. Berdiri aja tuh dari situ? Berdiri di pojokan. Gue kaget dong, pada saat itu gue baru naik ke tangga, ada sosok begitu, gue langsung lari, gue turun, buru-buru gue manggil suami gue. Jadi biar suami gue juga lihat, bener ternyata emang ada gitu kan. Pas gue buru-buru ngajak suami gue untuk naik ke atas, taunya nggak ada. Udah hilang aja? Udah hilang. Gue bilang dong sama suami gue dong, ini gue lihat jelas banget kalau ada sosok perempuan di pojokan kamar itu. Tapi laki gue coba nenangin gue kan. Ya mungkin karena kata laki gue, karena gue kecapean atau gue karena kurang istirahat. Jadi udah kata suami gue lebih baik udah masuk aja, udah istirahat, tidur gitu. Tapi semenjak gue tinggal di kontrakan itu mas, 1 tahun itu emang berasa nggak enak banget. Suasananya beda? Suasananya beda, kayak panas gitu. Maksudnya kayak gue sama suami gue tuh kayak pengennya ribut terus, atau mungkin ada gangguan kalau mau tidur, atau sehari-hari suka ada bau bunga melati. Tapi nggak mungkin dong jam 10 malam atau jam 11 malam ada orang yang nabur bunga melati ataupun main bunga melati, nggak mungkin dong. Itu nggak sekali 2 kali, udah sering kali ada gangguan seperti itu. Tapi namanya gue nggak mau menimbulkan perasaan yang nggak enak sama diri gue, jadi gue pikir udah mungkin perasaan gue doang kayak gitu. Nah, pada saat gue malam mau tidur, mungkin karena emang bener kali gue kecapean, jadi gue mau istirahat, suami gue main HP lah sebelum tidur. Nah, gue denger kayak ada suara sapu, tapi suara sapu itu kayak pelan. Pada saat gue denger tuh, suara itu kayak samar-samar, kayak jauh gitu. Jauh, tapi gue rasa itu kayak orang nyapu. Tapi gue pikir nggak mungkin lah jam-jam malam-malam, jam 12 itu kan ada orang nyapu, kayaknya nggak mungkin banget. Kerajinan ya. Juga jam itu. Iya, apalagi kan gue tahu kan tetangga gue kan nggak mungkin ada yang keluar jam-jam segitu. Itu kalau jam 12 itu tuh udah sepi banget mas. Nah, pada saat ada bunyi sapu itu, gue bilang sama suami gue, itu ada suara sapu, nggak mungkin ada orang nyapu tengah malam. Tapi suami gue tuh nggak dengar pertamanya itu. Pertamanya nggak dengar suami gue. Udah tuh, suami gue udah mau tidur tuh. Nah, pada saat gue mau tidur, itu semakin jelas, Mas. Itu sapu tuh semakin deket ke kamar gue. Suara makin deket berarti? Suaranya makin deket, yang tadi samar-samar tuh kok lama-lama kok srek. Kok jelas banget ini. Itu gimana gue mau tidur? Gue nggak bisa tidur dong kalau misalkan ada kejadian kayak gitu. Nah, pada saat gue tahan-tahan, suaranya makin menjadi, dicuekin malah makin jadi. Makin jelas ya? Makin jelas banget. Sampai gue udah nggak tahan banget, ya itu suara sapu ngeganggu banget pas di depan pintu gue. Nah, gue langsung bangunin aja suami gue tuh.
pas suami gue ngeberanin diri buka pintu, ternyata sapu yang gue lihat di ujung, yang ada cewek gue lihat samar-samar itu gue inget banget pada saat gue ngeliat sosok itu di ujung kamar, itu sebelah itu ada sapu. Ada sapu kayak sapu lidi, tapi yang panjang itu mas tongkatnya. Yang tongkatnya ya. Tadinya di ujung, tiba-tiba di depan kamar gue. Gue langsung, tapi pada saat itu suami gue tuh kayak cuma senyum-senyum doang, kayak suami gue tuh kayak ngiyain, dia juga ngelihat pada saat itu pulang dari muter-muter itu, jalan-jalan. Suami gue cuma senyum-senyum doang gitu kan sambil megangin sapu untuk mindahin ke ujung lagi karena emang bukan tempatnya tuh di depan kamar gue. Pas suami gue naro di ujung itu, suami gue cuma senyum-senyum, udah biarin aja, cuekin aja gitu kan. Tapi sebenarnya tuh gue penasaran sama sosok perempuan ini gitu kan. Kok kayaknya ngeganggu banget dari kemarin itu, dari bau bunga sampai ada gue sama-sama ngelihat kuncup pocong. Gue penasaran sama cewek ini sebenarnya siapa gitu kan. Sebenarnya tuh dia itu emang penunggu di situ atau bagaimana gitu kan. Tapi kalau untuk ibu kontrakan kan nutupin lah ya keberadaan siapa-siapanya gitu kan. Untuk rumahnya angker gitu kan. Tapi tetangga gue itu pernah cerita sama gue bahwa pernah ada salah satu di kamar ini, pernah ada yang bunuh diri. Bunuh diri di suatu kamar lah. Tetangga gue nggak mau ngejelasin atau mungkin emang dia nggak tahu, gue nggak paham juga. Pernah ada cewek yang bunuh diri di kontrakan ini, tapi ibu kosnya nggak pernah ngomong sama gue. Dan di kamar mananya pun nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Intinya pernah ada yang bunuh diri ya di situ ya? Iya. Untuk sebabnya apa, gue kurang paham ya, karena tetangga gue juga nggak paham. Tapi nggak tahu kenapa gue curiga gangguan-gangguan yang gue alami itu dari perempuan ini, cewek ini. Yang almarhum ini bunuh diri ini? Iya. Selang berapa hari itu mas, gue kan biasa ya lain daripada gue bete mungkin laki gue kerja kan. Jadi gue itu mutusin buat jemur baju di balkon, di atas kontrakan lah ya. Jadi pas gue ngejemur baju itu, awal mulanya nggak ada apa-apa tuh mas, nggak ada gangguan apa-apa. Gue juga nggak bikin macem-macem lah ya. Pas gue udah hampir mau kelar, semua baju udah gue jemurin. Tapi satu baju ada kayak kelempar gitu mas. Kayak kena angin, tapi itu cuma satu baju doang. Kayak loncat gitu? Iya, kayak kena angin, tapi kencang sekali anginnya. Udah tuh, gue pikir mungkin kena angin. Tapi baju-baju yang lain itu tuh nggak ada yang kegeser sama sekali. Cuma satu aja? Cuma satu aja. Nah, gue coba untuk, ini apa sih sebenarnya? Gue udah nggak ada pikir macam-macam lagi, gue jemurin lagi tuh baju. Pas gue jemurin lagi baju, itu tuh baju itu juga kelempar lagi. 2 kali, gue penasaran dong. Pas gue coba jemur baju lagi, ternyata di pojokan itu tuh gue ngeliat sosok pocong mas. Di pojokan situ? Di pojokan deket baju, nggak jauh dari baju itu tuh, itu pocong jelas banget berdiri, lagi ngeliatin gue. Itu udah nggak samar-samar lagi, jelas banget gue lihat. Jadi sontak dong gue ngelihat sosok begitu, langsung buru-buru lari gue turun dari balkon itu. Itu mungkin kalau gue nggak hati-hati mungkin bisa jatuh gue tuh dari tangga itu. Udah mana hamil gede. Mana gue udah hamil gede, udah ada gangguan macem-macem, pikiran gue udah nggak karuan dong, udah stres. Gue sebenarnya bingung tuh mau apa gitu, ngeganggu gue tuh alasannya apa gitu kan. Gue ngerasa kalau gue tuh mau dibahayain, padahal sebelumnya tuh gue nggak ada kepekaan apa-apa, masih biasa aja lah, normal-normal aja gitu kan. Banyak gangguan macem-macem, terutama pas pindah dari kontrakan itu. Jadi mau nggak mau, saking gue takutnya itu, gue buru-buru pergi dari kontrakan itu. Gue ke emak gue. Karena emang nggak jauh juga kan, beda gang doang. Gue ke emak gue dengan pakaian berantakan, di kamar gue itu belum gue beresin, gue langsung ke rumah orang tua gue. Pas gue pergi ke nyokap gue untuk ngungsi di situ berapa jam kan, sambil nungguin suami gue pulang kerja. Itu selang 2 jam 3 jam itu, tengah malam suami gue jemput gue tuh ke emak gue untuk pulang ke kontrakan. Pas gue pulang ke kontrakan itu, suami gue lagi benerin motor kan di bawah. Nah, gue naik duluan tuh ke tangga. Dari setengah tangga itu, gue nyium bau aroma melati.
Sebenarnya gue agak takut-takut ya. Jadi gue nungguin suami gue untuk naik. Gue nanya sama suami gue dong, yang lo nyium bau melati nggak? Ternyata suami gue juga nyium bau melati. Di tangga ini yang tadi. Di tangga, dari tangga itu tuh udah kecium aroma melati. Gue takut dong, jadi gue suruh suami gue tuh untuk jalan duluan. Pas suami gue jalan duluan, pas buka pintu, itu kamar masih berantakan banget. Jadi suami gue nanya sama gue, kok tumben sih lu yang kamarnya berantakan, ada apa? Suami gue curiga tuh. Yang padahal gue mau cerita, tapi gue takut. Karena mau nggak mau gue cerita sama suami gue dong. Pada saat gue cerita begitu sama suami gue, mungkin suami gue bete kali ya kalau istri itu diganggu mulu. Jadi gue disuruh istirahat, suami gue sholat tahajud tengah malam itu. Pada saat sholat tahajud, pas sudah kelar, pas lagi zikir, gue sama-sama tuh kayak suara keran kebuka. Oke, kayak suara air ngalir itu. Suara air ngalir, kerannya tuh dibuka. Kan nggak mungkin. Jadi di depan kamar gue tuh ada kayak buat cuci tangan, yang ada kerannya itu. Jadi nggak mungkin banget kalau jam-jam tengah malam, jam-jam 12 malam itu tuh ada orang yang buka keran, tapi tuh nggak ada suara orang jalan. Yang gue dengar itu tuh cuma suara keran kebuka doang, sama air ngucur gitu kan. Jadi gue bilang sama suami gue, itu suara air kok kayak ada yang ngebuka. Pada saat suami gue ngintip lewat jendela, kan kelihatan tuh di depan kamar gue. Itu nggak ada orang sama sekali. Kosong aja gitu ya? Iya, tapi keadaan keran itu tuh kebuka. Oh, nyala itu? Iya, nyala. Jadi mau nggak mau kan, gue pikir kan sayang kan kalau kebuka terus kan, mau sampai kapan. Jadi mau nggak mau itu suami gue tuh keluar. Karena gue masih trauma sama yang tadi, jadi gue ikutin aja suami gue tuh. Pada saat suami gue matiin keran, itu kan sebelahnya kan ada gudang ya, gudang kosong, tempat menyimpan barang-barang nggak kepake gitu kan. Itu pintu tuh kebuka sedikit, nggak ditutup. Di gudang ini? Iya. Pas nggak tahu kenapa tuh firasat gue tuh, mata gue tuh pengennya ke situ aja, pengennya ngeliat aja. Pas gue ngintip, itu kan karena gudang gelap kan, gue ngintip di dalam gudang itu tuh ada sosok cewek lagi duduk, tapi kayak megang rambut. Oke, di dalam gudang ini nih? Iya, tapi gue nggak langsung ngomong sama suami gue kan, karena takutnya mata gue yang salah lihat gitu. Pas sudah suami gue matiin keran, gue coba ngelirik lagi ke gudang itu, ternyata emang bener. Dia tuh lagi duduk, lagi megang rambut, itu jelas banget. Masih ada tuh dia? Masih ada, walaupun itu lampunya gelap, tapi gue lihat masih kelihatan gitu kan. Walaupun sama-sama juga, gue yakin banget kalau itu cewek lagi duduk sambil megang-megang rambut. Udah tuh, gue bilang sama suami gue, yang coba deh lihat deh, itu ada dalam itu ada apa gitu kan. Pas suami gue ngeliat, suami gue tanpa ngomong apa-apa nyuruh gue masuk. Udah masuk. Udah malam gitu kan. Pas gue masuk ke dalam, itu suami gue lanjutin lagi karena emang dia lagi sholat tahajud kan, lagi wirid. Jadi dia coba untuk fokus lagi untuk wiritin, begadangin gue biar gue tuh bisa istirahat gitu kan. Nah, gue coba istirahat. Pas selang 2 hari ke depan itu, pada saat ada suami gue tuh lagi nonton TV. Nah, suami gue itu lagi jagain gue istirahat kan, gue lagi tiduran. Itu jam-jam 10 malam, itu ada yang gedor-gedor, Mas. Jam 10 malam? Iya, jam 10. Nggak gedor-gedor kencang banget sih, ya pelan. Cuman itu jelas banget ngegedor. Kayak ada ngetok gitu. Ada ngetok kan. Gue lihat nama suami gue dong, itu siapa? Kok tengah malam kok gedor-gedor gitu kan, ngetok-ngetok. Nah, karena gue nggak ngizinin suami gue untuk buka pintu, udah lihat ngintip aja di jendela. Karena kan jendela itu kan deket-deketan sama pintu kan, sebelah-sebelahan. Pas laki gue ngintip tuh nggak ada orang. Tapi jelas banget tadi tuh ada yang gedor-gedor. Udah gue berusaha untuk nyuekin lah gitu kan, nggak gue tanggepin. Selang berapa jam itu tuh ngegedor lagi, ngetok lagi. Di malam yang sama? Di malam yang sama tuh, hari itu juga ngegedor lagi. Itu agak kenceng, sebelum sama yang tadi kan agak pelan tuh. Ini lebih kenceng lagi. Pas gue ngintip sama suami gue itu nggak ada. Karena kan gue takutnya ada orang yang iseng kan. Jadi gue nyuruh suami gue untuk ngeberanin diri untuk ngebuka pintu itu kan.
Pas dibuka, ternyata tuh nggak ada siapa-siapa di depan pintu. Pas gue lihat, namanya kita buka pintu kan karena gue mau mastiin ada orang atau enggak, jadi gue lihat kanan kiri. Nah, pada saat gue lihat ke kiri, itu kamar yang sama tuh yang 02 itu, yang dua-duanya kosong. Itu ada cewek yang sama, Mas. Yang kemarin gue lihat di gudang itu. Jadi, pada saat gue lihat itu tuh dia lagi duduk, tapi dia kayak lagi ngerintih gitu. Ngerintih gimana tuh maksudnya? Kayak ngerintih, kayak lagi kesakitan, kayak lagi duduk, diem gitu kan. Tapi dia tuh nunduk mukanya itu. Nah, gue curiga dong, jangan-jangan yang selama ini gue lihat emang satu sosok itu, yang gentayangan itu. Nah, gue langsung buru-buru masuk, gue bilang sama suami gue dong, kalau gue tuh ngelihat kuntilanak itu kan. Pas suami gue keluar, buka pintu, dan dia tuh nggak ada, udah hilang. Gue ngeyakinin suami gue tuh kalau gue tuh bener-bener ngelihat itu sosok, tapi suami gue tuh nggak tahu, nggak percaya, nggak tahu dia itu untuk nenangin gue, jadi gue disuruh udah nggak usah dipikirin, biarin aja gitu. Pas besoknya itu gue cerita pas lagi liburnya ya, suami gue libur itu kita biasa sekitar jam-jam 9 malam tuh masih sore lah. Gue nonton TV sama suami gue kan. Pas nonton TV tuh gue ngerasa tuh kayak dia manggil gue, Mas. Padahal tuh masih sore banget itu jam 9. Ada yang manggil nama gue gitu. Pertama tuh ya suaranya halus gitu kan. Nopi gitu kan. Nah gue kaget dong, itu siapa yang manggil gue. Tapi kok gue liat suami gue kok kayaknya biasa aja gitu kan. Nah pas gue nonton TV lagi, terus selang berapa menit manggil lagi nama gue. Ini beneran gue denger gitu kan, bukan cuman halusinasi gue doang. Itu pas gue cuekin aja, yang kedua kalinya tuh, pas ketiga kalinya tuh jelas banget manggilnya, manggil nama gue. Tapi gue liat suami gue tuh kayak engah gitu kan, engah tapi dia cuek gitu kan. Pas gue mau ngomong sama suami gue, kata suami gue, udah biarin aja, cuekin aja. Berarti dia denger dong apa yang gue dengar gitu. Nah berarti yang dipanggil ini sebelumnya juga kan waktu itu lagi nyuci ya? Iya. Yang dipanggil juga. Nah itu suaranya sama atau beda tuh? Kayak sih sama sih, Mas, sama-sama perempuan gitu. Oh, suara perempuan. Suara perempuan. Oke. Jadi untuk gangguan-gangguan manggil gitu tuh nggak sekali dua kali, sebenarnya sering. Cuman gua anggap cuman ya mungkin dia mau iseng kali sama gua gitu kan. Nah, abis gua nonton TV itu lagi santai-santai, gue main HP sama suami gue itu, karena di dalam kamar gue lampunya mati, jadi di luar itu tuh kan ada depan pintu kan ada lampu ya, jadi jelas banget kalau ada orang yang lewat gitu kan. Pada saat gue nonton TV, laki gue megang HP, itu di jendela gue tuh kayak ada yang lewat, kayak bayangan gitu. Sekelibat gitu ya? Itu nggak tahu orang, nggak tahu setan. Karena emang udah ada gangguan sebelumnya, jadi gue penasaran dong. Nah, gue bilang sama suami gue, itu kok kayak ada yang lewat tadi, cuman kok kayak nggak nampak gitu kan, kayak cuman sekelibat doang. Nah, gue iseng-iseng di bawah pintu itu kan suka ada bolongan kecil tuh ya. Nah, gue lihat di bawahnya tuh nggak ada, Mas, nggak ada orang, nggak ada napak atau orang lewat gitu, nggak ada. Pas suami gue mungkin kesel kali karena sering ada gangguan kali kan, pas buka pintu nggak ada orang. Nah, selang berapa jam itu, kan emang kamar gue kan lampunya kan mati kan. Kamar gue lampunya mati, tapi di depan kamar gue itu tuh lampunya nyala gitu kan. Jadi jelas banget kalau ada orang di depan kan. Nah, pada saat gue lagi nyantai, nonton TV sambil main HP suami gue, di jendela itu tuh kayak ada yang lewat, tapi samar-samar, kayak bayangan gitu kan. Kayak bayangan orang lewat gitu kan. Itu gue pikir kan orang kan, itu sekitar malam, jam-jam 12 malam. Nah, pada saat ada yang lewat itu di jendela, nah gue penasaran tuh siapa sih, ada siapa yang lewat malam-malam gitu kan. Gue takut dong, takutnya maling atau siapa kan, tengah malam. Nah, di bawah pintu itu kan ada sedikit celah tuh, bisa ngintip dong situ dong. Nah, gue iseng-iseng, gue ngintip ada siapa sih di depan gitu kan. Pas gue ngintip dari kolong, itu kayak ada bayangan lagi berdiri di depan pintu gua. Di depan pintu gua itu jelas banget kayak orang berdiri gitu kan, tapi nggak kelihatan orang, cuman bayangan doang, bayangan hitam. Nah, gue bilang sama suami gue itu, coba lu berani nggak dilihat di depan pintu gitu kan.
Nah, pas suami gue ngeberanin diri, ngebuka pintu, nggak taunya tuh nggak ada siapa-siapa. Kosong aja gitu ya? Kosong. Nah, gue merasa udah mulai nggak enak kan. Oh, ini kayaknya udah ada yang nggak beres nih gitu kan. Udah gue buru-buru tutup pintu, udah gue coba untuk istirahat lah, tidur gitu kan. Pas udah lewat tuh sehari 2 hari nggak ada gangguan apa-apa. Gue merasa hidup gue udah mulai tenang tuh. Nah, selang seminggu, tiba-tiba pagi-pagi buta, orang tua gue tuh datang ke kontrakan gue. Itu suami gue udah berangkat tuh kan pagi-pagi. Nah, pas orang tua gue datang ke gue nanya dong mau ngapain, tumben amat pagi-pagi datang. Nah, mama gue tuh nggak ngomong apa-apa dulu, cuman ngomong, lu kan udah bunting gede, lu tinggal nginep dulu aja ke ma gue kan untuk berapa hari. Nah, tapi nggak tahu kenapa tuh feeling gue tuh kayak ada yang nggak beres nih. Ma gue tumben-tumbenan begitu kan. Nah, pas udah nyampe rumah, mama gue baru cerita. Ternyata tuh tadi malam itu tuh mama gue tuh mimpiin gue. Jadi mama gue itu tidur, cerita mama gue ya. Jadi mama gue tidur, itu tuh dia ngebangun, tapi dia ngelihat dia tuh lagi tidur gitu kan. Nah, udah gitu mama gue ngelihat kan di rumah mama gue ada tangga tuh. Di bawah tangga itu ada gue. Tapi gue nggak datang ke mama gue pada saat itu. Tapi mama gue tuh ngelihat ada gue di bawah tangga. Pas mama gue itu ngeliat gue di bawah tangga, mama gue coba ngedeketin gue, mungkin mau negor kali ya. Pas ngedeketin gue itu belum sampai, masih berjarak lumayan. Itu dari gue yang duduk gitu kan, nunduk gitu. Itu tiba-tiba gue langsung, kata mama gue ya, itu gue langsung berubah jadi sosok tinggi, rambut panjang, jadi kuntilanak. Oke, jadi kayak berubah gitu? Berubah, terus dari yang tadinya di kolong tangga, langsung dia terbang naik ke pertengahan tangga. Nah, jadi mama gue langsung tiba-tiba ngerespon gitu kan, siapa, lu siapa gitu kan. Dia cuma senyum doang, dia cuma senyum, dia cuma senyum dan dia ngeluarin senyumnya itu tuh yang berdarah gitu. Jadi ada darah yang keluar di mulutnya dia itu. Oke. Sampai mama gue nanya lagi dong, kedua kali dong di mimpi itu, lu siapa sebenarnya gitu kan. Nah, dia bilang dengan nada tegas dan marah gitu, anak lu gue incer. Nah, mama gue emosi dong pada saat itu dong. Mama gue langsung buru-buru narik. Jadi pada saat itu tuh mama gue di bawah, dia tuh di atas terbang. Jadi mama gue tuh narik pakaiannya dia, langsung buka pintu, langsung dilempar ke luar. Pada saat mama gue lagi mau ngedorong pintu itu, dia kayak dorong-dorongan sama mama gue itu. Jadi mama gue itu sebelum tidur nyetel murotal. Itu murotalnya tuh masih berjalan dan mama gue juga dengar murotalnya itu. Jadi pas mama gue mau tutup pintu, dia nahan pintunya mau masuk. Pas mama gue mau ngeliat mukanya, itu yang keluar tuh lidahnya dia tuh panjang banget. Panjang banget. Dan dia bilang, ngomong kedua kali lagi, gue ngincer anak lu. Kata dia kayak gitu. Jadi mama gue tuh langsung didobrak, pintunya ditutup. Nutup keluar gitu ya. Nutup pintu. Nah, abis selang berapa lama itu, udah kan mama gue tiba-tiba nggak tahu bagaimana lah ceritanya, dia tidur lagi. Nah, pas besoknya itu, gue disuruh mama gue untuk jalan pagi-pagi di depan rumah aja, sekitar depan rumah. Nah, pas jalan santai itu karena mungkin kan emang udah waktunya lahiran kan gue itu. Jadi gue coba untuk jalan pagi. Jadi di depan rumah mama gue itu tuh ada rumah pade gue. Kebetulan pade gue itu emang orang pinter, orang bisa lah gitu kan. Nah, pada saat gue jalan di depan rumah, mondar-mandir gitu kan. Nah, ternyata tuh pade gue tuh ngeliatin gue dari tadi di dalam rumahnya dia itu. Jadi pintunya dia itu tuh kaca. Kalau dari luar tuh nggak kelihatan gitu kan. Nah, ternyata pade gue tuh ngeliatin gue dari tadi. Pas pade gue keluar,
Pade gue kan suka bercanda kan orangnya kan. Pade gue bilang sama gue, Nopi itu di perut lu ada cewek. Ya gue kaget dong. Cewek apa Pade? Ah bercanda gue bilang gitu. Kata Pade gue bilang, itu beneran itu di perut lu tuh ada cewek nahan rahim lu. Kata dia kayak gitu. Itu anak lu tuh di dalam perut lu tuh udah biru katanya. Saking dia tuh mungkin nggak bisa napas gitu kan. Dicekek sama sosok cewek itu. Jadi gue bingung dong, gue harus ngapain gitu kan. Nah, kata Pade gue bilang, udah beli air mineral aja gitu kan, jangan yang dingin gitu. Jadi habis gue dikasih air minum itu, bacaan itu sama Pade gue kan, kata Pade gue kan disuruh usap ke bagian perut sama bagian muka. Habis itu sekalian diruqyah gue itu, sebelum diruqyah itu, ternyata sosok perempuan itu tuh masih nempel di badan gue, jadi ada penarikan di situ sama Pade gue. Ya di depan gue ada botol lah gitu kan, botol beling untuk ngambil sosok itu kan dimasukin ke botol. Gue diruqyah sama Pade gue, mungkin biar netral gitu kan. Pas ada penarikan itu, sosok itu, nah Pade gue itu berinteraksi sama si sosok itu. Yang tadi nahan perut lu ya? Iya, gue nggak tahu dia interaksi apa. Gue cuma lihat Pade gue itu tuh di depan gue tuh duduk bersila gitu kan. Dia fokus megang perut gue gitu kan. Pada saat Pade gue sadar, gue nanya sama Pade gue kan, itu sosok apa gitu kan. Nah, Pade gue nanya sama gue, sebelumnya itu di kontrakan lu itu, lu pernah ada gangguan gak? Nah, gue inget dong, kemarin-kemarin itu kan banyak banget gangguan yang gue dapet kan. Nah, gue ceritain dari A sampai Z ke Pade gue kan. Nah, Pade gue bilang, ternyata sosok yang ada di perut lu itu yang ngeganggu lu pada saat dikontrakan. Oke. Ternyata sosok itu emang yang dari kontrakan baru gue itu, yang baru gue tempati 1 tahun itu. Ternyata satu makhluk yang sama. Bahkan ngikutin sampai nahan ngikutin lu, ya? Di badan gue gitu kan. Nah ya pas pada saat abis diruqyah itu kan keadaannya kan pagi ya. Gue tahu suami gue bentar lagi mau pulang kan sorenya. Pas gue udah diruqyah itu, gue coba istirahat di rumah orang tua gue tuh. Itu tuh udah bisa istirahat tidur tenang tuh. Sambil nunggu suami gue pulang kerja. Pas suami gue pulang kerja itu, sebelum suami gue pulang kerja, gue pulang sendiri tuh. Karena gue mau beberes dulu gitu kan. Nyiapin makan buat suami gue. Nah, pada saat gue mau pulang ke kontrakan, ke kamar gua, kan naik tangga dulu tuh, kamar gua kan dekat tangga. Nah, itu kejadian sekitar 5:30 sore, mau maghrib. Pas gua mau deket pintu, gua lihat sosok itu ada lagi, Mas. Sosok yang mana nih? Sosok cewek itu di pojokan. Nah, tapi lain dari biasanya yang tadinya cuman ngebelai rambut atau samar-samar, ini dia nampakin mukanya. Kelihatan mukanya berarti? Kelihatan mukanya jelas banget. Dia natap ke gua dengan yang mama gue ceritain itu sama percis. Dengan lidah yang keluar, dengan mulut yang berdarah. Gue sontak langsung, gue buru-buru masuk dong. Gue udah ketakutan banget, udah kalap banget. Langsung buru-buru gue buka pintu, langsung gue masuk, kunci pintu, gue nangis, gue ngejer. Saking gue ketakutannya kan. Tapi gue tahu suami gue mau pulang bentar lagi. Pada saat suami gue pulang, suami gue kaget dong, kenapa lu nangis gitu kan. Nah gue ceritain, padahal gue tuh udah diruqyah gitu kan, udah dinetralin juga badan gue sama Pade gue kan. Tapi kok gue ngelihat itu, sosok itu gitu. Jadi pada saat gue nangis itu mungkin suami gue udah stres banget kali ya ngeliat keadaan gue selalu diganggu gitu kan di kontrakan itu. Jadi suami gue itu mutusin untuk lebih baik ngungsi dulu di rumah orang tua gue untuk nenangin diri gue dulu. Karena kalau di rumah orang tua gue itu udah gak ada gangguan macem-macem dan gue bisa tidur pulas gitu kan. Nah karena mungkin gue mau lahiran juga, jadi gue tidur sama orang tua gue gitu kan. Abis itu pas semenjak gue lahiran, gue coba untuk pulang ke kontrakan, dan abis dia nampakin muka kemarin-kemarin itu, dia nggak nampakin lagi semenjak badan gue dibersihin sama Pade gue itu.
Dan semenjak lahiran juga udah nggak ada gangguan berarti? Nggak ada, karena udah dinetralin, udah dirukiahin sama pade gua. Mungkin pada saat dia itu nampakin mukanya itu yang hancur itu, mungkin itu dia mungkin mau pamitan atau mungkin nggak mengganggu gua lagi. Dan itu benar-benar nampakin depan begitu ya? Iya. Itu kan tadi pas lu bilang lu udah hamil lumayan gede lah ya, dan sempet keundur ya sampai 10 bulan. Sampai 10 bulan lebih. 10 bulan lebih Hampir tuh. mau 11 bulan. Dan itu kendalanya gara-gara si Iya. setan ini tadi ya. Karena diganggu, jadi kandungan gue itu diteken gitu. Jadi udah 10 bulan itu gue nggak ngerasain sakit interaksi pengen lahiran gitu. Jadi ketahan gitu ya. Iya, sampai hari-harinya tuh kata dokter tuh udah rusak, udah benyek gitu. Udah rapuh karena udah saking kelamaannya. Dan baru semenjak di itu apa namanya tadi? Di Rukia. Di Rukia baru tuh semua udah lancar ya. Udah lancar, udah nggak ada gangguan lagi. Oke. Nah ya si sosok perempuan ini kalau boleh tahu kisaran umur berapa sih dia? Apa masih muda atau udah tua? Umur 30-an sih. Oke, yang kasus ini ya bunuh diri di situ ya. Iya, bunuh diri kata tetangga. Dan tapi belum tahu tuh faktor dia bunuh diri karena apa? Nggak ada yang tahu sih, mungkin nggak ada yang tahu atau mungkin nggak ada yang mau ngasih tahu. Oh, kayak ditutup-tutupi mungkin ya. Iya. Dan kalaupun dikasih tahu mungkin pada takut nggak ada yang ngontrak di situ atau gimana ya. Oke. Oh iya, tadi kan lu sempet juga ngeliat yang di jendela kalau nggak salah yang ada kucing pocong. Dan sama yang lu lagi ngejemur kan ada pocong tuh yang di pojokan. Iya. Itu kira-kira satu penampakan itu sama atau apa kira-kira tuh? Kalau untuk itu sih nggak tahu ya, karena kan dari jendela itu kan cuma kuncepnya doang tuh yang kelihatan kan. Tapi kalau yang pada saat gua ngejemur baju itu kan jelas banget tuh mukanya tuh gosong, hitam gitu kan. Jadi ya mungkin sosok yang sama kali ya. Kemungkinan sosok yang sama ya. Tapi gue lebih dominannya untuk yang si Mbak Kuntilanak itu. Ya sering inilah eksistensi Iya, ya. sering ngeganggu banget. Oke. Dan bahkan sampai hamil pun ditahan-tahan gitu. Tujuannya dia berarti mau mengambil bayinya ya? Pernah ngomong dia kan kayak gitu? Iya, pada saat interaksi ke pade gue itu sih pade gue sedikit ngomong sama gue bahwa emang dari bulan-bulan lalu juga emang udah ngincer gitu. Karena mungkin gue nggak berasa juga kan. Ngincer bayi yang ada di kandungan. Iya. Dan itu udah benar-benar ganggu banget sih kalau menurut gue juga. Iya, parah sih itu mah. Oke, sekian nih cerita dari narasumber kita untuk malam kali ini. Terima kasih banyak Mbak Nopi Iya, sudah sama-sama. berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian nih yang ingin bercerita juga seperti Mbak Nopi, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan gue mau ngingetin lagi nih, bagi kalian yang nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, segitu dulu nih. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Nopi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.